Halo semuanya, nama aku Wendy dan aku adalah salah satu penerima beasiswa Lazada Forward Scholarship. Nah, di video ini aku akan sharing ke kalian kira-kira gimana kemarin pengalaman aku sebagai penerima beasiswa. Tapi disclaimer, video ini sama sekali enggak disponsor dan enggak ada orang lain yang nyuruh aku bikin video ini. Jadi ini beneran adalah pengalaman aku sebagai penerima beasiswa Lazada Forward Scholarship yang paling jujur, yang paling asli. Oke, mungkin yang pertama, apa itu Lazada Forward Scholarship? Nah, Lazada Forward Scholarship adalah sebuah beasiswa dari Lazada yang e-commerce. Dan Lazada Forward Scholarship ini ada di beberapa negara, jadi bukan hanya di Indonesia. Nah, syaratnya adalah kita itu harus minimal ketika kita daftar beasiswa ini, kita itu minimal semester 4 dan kita itu adalah warga negara Indonesia, seperti itu. Lalu, gimana aku pertama kali tahu tentang Lazada Forward Scholarship? Jadi, setelah aku tanya-tanya teman-teman penerima beasiswa ini, kebanyakan dari mereka itu tahu beasiswa ini dari Instagram. Lazada Forward Scholarship ini kan ada posternya ya, jadi ada postnya dan ada di Instagram. Nah, banyak orang-orang yang tahu scholarship ini dari Instagram dan juga ada kayak marketingnya, jadi ada kayak public figure dan ada kayak di repost sama public figure dan lumayan banyak juga orang tahu tentang scholarship ini dari public figure. Tapi untuk aku pertama kali tahu scholarship ini dari LinkedIn. Mundur lagi ke belakang, aku kan aktuaria UGM ya. Nah, dari himpunan mahasiswa aktuaria UGM dulu pernah ada kayak acara webinar, salah satu speaker dari banyak webinar yang diadakan himpunan mahasiswa aktuaria UGM. Salah satu speakernya itu ada dari orang Lazada. Setelah webinar itu aku connect ke speaker ini dari LinkedIn. Fast forward ke kayak akhir tahun 2021, aku kayak lagi random day, aku lagi scrolling di feeds LinkedIn aku dan aku lihat post ini. Jadi orang Lazada ini yang aku connect kemarin, speakernya, dia itu repost postnya Lazada Forward Scholarship dari Lazada. Jadi kan ada poster dari Lazada, terus speaker ini repost di LinkedIn-nya. Nah, aku tahunya itu dari melihat repost speaker ini. Menurutku ini lumayan penting ya, soalnya sering banget kayak kita itu tahu tentang beasiswa, tapi kita itu enggak tahu ini orang-orang ini ketemu beasiswa ini dari mana, kayak gitu. Kayaknya lumayan penting untuk kita itu kayak meluaskan network kita ya. Jadi kayak kalau misalnya kita itu kenal lebih banyak orang, kita itu pasti akan tahu lebih banyak hal. Misalnya kalau di kasus aku, kalau misalnya dari awal aku nggak connect ke speaker ini dari LinkedIn, aku kayaknya nggak bakal tahu ada Lazada Forward Scholarship. Karena setelah itu, bahkan setelah aku tahu dari LinkedIn, aku orangnya lumayan sering main Instagram, tapi aku nggak pernah ketemu iklan untuk Lazada Forward Scholarship ini di Instagram ataupun di tempat lain. Jadi aku beneran cuman pernah ketemu sekali dan itu di LinkedIn yang itu. Pengalaman aku nih aku share sekalian sama timeline-timelinenya, karena aku nggak tahu apakah Lazada Forward Scholarship ini akan diadakan lagi setiap tahun. Dan kalau misalnya ada, kemungkinan besar ya menurut aku itu timelinenya itu pasti sama. Jadi aku akan ceritain pengalaman aku beserta timelinenya biar kalian bisa pick up sendiri kira-kira kapan kalian harus siap-siap untuk mencari apakah Lazada Forward Scholarship ini udah dibuka atau belum. Lalu ke proses seleksi. Nah, proses seleksinya menurut aku tuh lumayan lama ya. Jadi kan tadi aku tahu Lazada Forward Scholarship dari LinkedIn. Nah, aku klik terus dibawa ke websitenya Lazada Forward Scholarship, dan di website itu tertulis semua kayak berkas-berkas yang harus kita siapkan, proses seleksinya, kayak ada ujian atau ada gimana gitu. Nah, berkas-berkas yang kita perlu siapkan itu adalah CV. Jadi kita harus persiapkan CV kita yang paling baru, sebuah surat rekomendasi dari siapapun. Jadi boleh dari dosen kamu, dari kampus atau dari tempat kerja. Misalnya kalian udah magang nih, nah boleh minta surat rekomendasi dari mereka. Kalau di kasus aku kemarin aku minta surat rekomendasi sama fakultas, jadi FMIPA UGM. Aku pertama tahu Lazada Forward Scholarship ini itu di Desember 2021, di pertengahan kalau aku nggak salah. Deadline submission untuk registrasi Lazada Forward Scholarship itu adalah di awal Januari, kalau nggak salah itu tanggal 7 ya, atau di sekitaran tanggal 7 Januari 2022. Menurut aku waktu itu waktunya itu udah lumayan mepet ya, jadi berkas-berkasnya banyak. Nah, selain itu ada satu hal lagi yang menurut aku sangat berbeda dari beasiswa yang lain, yaitu sebagai proses seleksi kita itu harus upload sebuah video. Video ini itu video pendek, kalau aku nggak salah itu ada maksimal waktunya
1 menit 30 detik. Dan video itu ada tema ya. Nah, judulnya adalah My Forward Future in E-commerce. Itu sebuah video pendek yang semua orang harus bikin dan harus upload sebagai salah satu syarat registrasi Lazada Forward Scholarship. Nah, video ini di-upload di YouTube, tapi kita nggak harus public ya. Jadi boleh dijadiin unlisted atau dijadiin public. Berarti kalau public itu semua orang kalau search nama kamu dan search judul video kamu itu bakal ketemu. Tapi kalau unlisted itu cuman kamu sebagai creator yang bisa nonton video ini dan juga orang lain yang kamu share linknya. Kalau di kasus aku bikin video ini terus aku bikin jadi unlisted, link ini aku submit sebagai salah satu syarat seleksi Lazada Forward Scholarship. Di website Lazada Forward Scholarship itu ada dikasih timeline-nya. Jadi timeline maksudnya kayak registrasinya tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi ada deadline-nya. Ada ditulis timeline kira-kira mereka akan umumkan siapa aja yang dapat beasiswa ini di akhir Januari 2022. Terus timelinenya lagi di bulan Februari itu akan ada syuting program TV show yang akan disiarkan di channel TV nasional, dan itu di sekitaran bulan Februari kayak gitu. Ada timelinenya lagi kayak tayangnya kapan gitu. Jadi beneran super detail ya timelinenya. Pas aku pertama kali lihat timeline itu, pas aku pertama kali tahu bahwa salah satu syarat sebagai penerima beasiswa itu kamu harus ikut syuting acara TV show mereka, itu aku lumayan kaget dan lumayan kayak amazed aja gitu. Lebih ke masih belum bisa proses ini maksudnya apa gitu ya. Karena kan di beasiswa lain itu nggak ada hal-hal seperti ini. Tapi waktu itu aku lumayan pengen gitu ya, soalnya kan aku ada YouTube channel, jadi di otak aku itu kayak kalau misalnya ini aku dapet Lazada Forward Scholarship, mungkin dari TV show ini aku bakal gain lebih banyak exposure ke channel aku dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti itu. Aku juga kepikiran kayak ini kayaknya seru banget gitu ya, kayak syuting TV show. Mungkin aku bisa vlog ketika aku lagi syuting atau gimana. Jadi kayak bakal banyak konten yang seru-seru. Jadi hal pertama yang kepikiran di otak aku pas aku pertama lihat itu dan pertama tahu ada syuting TV show itu kira-kira seperti itu. Jadi aku udah kayak lumayan kebayang kayak ntar kalau aku keterima nih aku bakal bikin video ini kayak gitu. Fast forward kira-kira akhir Desember itu beneran aku udah siapin ya, aku udah update CV aku, terus udah minta surat rekomendasi dari fakultas, terus udah mulai rekam videonya. Tanggal 24 Desember 2021 itu aku udah dapat surat rekomendasi dari FMIPA UGM. Aku mulai upload ya. Jadi kan lumayan bertahap nih, maksudnya berkas apa aja yang mau diupload nih. Jadi aku udah mulai upload saat itu juga. Tanggal 4 Januari 2021 itu aku udah selesai registrasi dengan Caliber. Jadi kemarin registrasinya itu melalui sebuah platform yang namanya Caliber. Jadi kita itu upload semua berkas yang diminta di Caliber dan juga link ke YouTube video pendek di Caliber juga. Dan di akhir registrasi di platform Caliber itu ada ujian sedikit. Pas di timelinenya Lazada Forward Scholarship itu ada ditulis bahwa kita itu harus ikut sebuah ujian pendek gitu, kayak ujian yang sangat cepat gitu ya, yang nggak akan memakan waktu kira-kira gitu. Jadi aku pikir pas di Caliber itu, ini pasti akhir registrasi ini udah ada ujiannya. Jadi aku pikir inilah ujian yang dimaksud gitu ya. Nah, ujian yang di Caliber itu ada 3 section. 3 section itu berbeda-beda ya. Aku nggak ingat apa aja, cuma aku ingat ada 1 section itu yang khusus untuk mate dan section lain kayak untuk bahasa gitu. Jadi ada 3 section dan 3 section ini ujian itu nggak ada waktunya. Jadi nggak ada kayak kalian harus selesai 1 section dalam waktu 30 menit kayak gitu, nggak ada. Jadi kalian kayak take your time untuk beneran kerjakan aja ketika kalian ada waktu. Aku udah selesai kerjakan 3 section ujian ini, terus aku pikir udah dong ini udah selesai gitu. Ujian yang di Caliber ini ternyata right after kalian setelah submit ujiannya, kalian itu udah dikasih nilai. Jadi kalian tadi jawabnya itu gimana, benernya berapa gitu. Nah, ada kayak tulis kayak kalian bener berapa persen kayak gitu ya. Lalu setelah itu ada kayak dikasih tahu kalian itu peringkatnya dari semua orang yang ambil tes ini, kalian itu di mana gitu. Nah, misalnya nih contoh kalian berada di atas 90% dari semua orang yang mengambil tes ini. Berarti kan kalian kalau misalnya ada 100 orang, kalian di peringkat 10 kayak gitu. Waktu itu aku inget banget pas setelah ujian itu muncul di layar laptop aku, katanya kamu itu
berada di atas 100% dari orang yang ambil tes ini. Nah, di pikiran aku kayak, oh berarti aku udah nilai paling tinggi dong. Jadi aku udah super confident bahwa aku bakal dapat beasiswa ini. Tapi juga at the same time aku tahu aku orangnya suka kayak kebayang-bayangnya itu kayak ketinggian gitu ya. Jadi aku nggak mau aku ekspektasinya terlalu tinggi karena takut ntar aku disappointed. Jadi itu udah selesai tesnya dan aku pikir itulah tes yang terakhir ya. Jadi udah selesai registrasinya, udah aku tinggal tunggu announcement. 10 Januari aku dapat email kalau aku disuruh ambil tes lagi. Ya ini adalah tes dari SHL. Sebelum kita lanjut ke videonya, kita iklan dulu sebentar nih. Nah, ini di sini aku ada series body care dari Scarlett. Dari urutan pemakaiannya untuk body care itu pertama kita body scrub dulu. Nah, body scrub ini fungsinya itu untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi teksturnya itu kayak kental ya. Dia padat, kental, terus kayak ada butiran-butirannya yang masih halus. Terus kita oleskan di tubuh, kita scrub, lalu kita bilas pakai air. Jadi ini varian yang pomegranate. Wanginya menurut aku dia itu kayak manis gitu. Kayak fruity gitu ya, manis banget dan harum banget, aku suka. Lalu setelah body scrub kita kan bilas pakai air, lalu kita lanjut ke shower scrub. Shower scrub itu sabun mandi ya. Dia itu namanya shower scrub, berarti dia ada scrubnya juga. Dia scrubnya itu halus. Kalau kita lihat seperti ini itu kelihatan dia itu kayak ada beda warna, merah sama biru. Ini shower scrubnya juga adalah varian pomegranate. Dan wanginya juga sama kayak yang body scrub yang ini. Jadi ini kayak sabun mandi, jadi kita taruh di tubuh, oles-oles, lalu kita bilas pakai air. Itu ketika mandi ya. Nah setelah mandi kita mau memastikan kalau kulit kita itu tetap lembab dan tetap sehat dan juga wangi. Itu kita pakai body lotion. Aku udah sering banget bilang kalau aku suka banget sama body lotionnya Scarlett. Nah di sini salah satu varian yang aku favorit banget ini adalah body lotion varian Romansa. Kalau kalian masih inget di video yang kemarin itu aku udah bilang kalau varian Romansa itu wanginya itu kayak feminin, elegan, dan aku suka banget karena ini wanginya wangi banget. Biasanya aku taruh di lengan agak banyak, terus kita usap dan kita blend. Yang aku suka dari body lotionnya Scarlett adalah ketika kita taruh di kulit dan misalnya kita taruhnya agak banyak nih karena kita suka wanginya, pas kita blend itu masih gampang dan enggak lengket. Nah, jadi kan biasanya body lotion kalau kita taruh kebanyakan bisa lengket ya. Ini enggak. Jadi ini enggak lengket dan akan tetap nyaman. Untuk kalian yang penasaran bisa langsung aja coba. Aku akan saranin kalian untuk coba semua produknya ya. Jadi biar kalian kayak bisa kerasa sensasi mandi yang beneran bersih banget, nyaman banget, dan akan bikin kalian tuh merasa kayak gila ini feminin banget, nyaman banget, aku suka banget karena ini beneran wangi banget. Semua orang udah tahu kalau produk Scarlett itu wangi banget ya. Jadi aku akan rekomend, jadi ingat stepnya itu pertama body scrub, lalu shower scrub, lalu body lotion. Kalau misalnya nih aku harus pilih satu favorit dari ketiga produk ini, mungkin aku akan memilih shower scrub yang ini, yang varian pomegranate. Warnanya ungu. By the way, kalau kalian nggak tahu warna ungu itu warna favorit aku. Nah ini warna ungunya beneran kayak ngejreng banget, kayak beneran kayak main karakter gitulah. Dan ternyata wanginya aku suka banget. Dia unik, manis gitu. 10 dari 10. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, langsung aja coba semua rangkaian body care dari Scarlett. Link ke Instagram dan official store akan aku taruh di bawah di description box. Jadi yang penasaran langsung aja cek di description box. Klik linknya, jangan lupa. Oke, kita lanjut ke videonya. Waktu itu aku baru tahu, oh ternyata tes yang mereka maksud di timeline-nya itu adalah tes ini, yaitu tes SHL. Nah, tes SHL ini lumayan sulit menurut aku. Dia hanya ada satu bagian. Jadi kalau yang kaliber kan ada 3 section, ini hanya ada satu. Dan ini ada waktunya. Jadi kita nggak bisa kayak kerjakan 30 soal dalam waktu 2 hari, nggak bisa. Jadi dia ada waktunya dan aku nggak ingat waktunya berapa ya. Cuman dia itu di bawah 1 jam. Enggak harus kerjakan semua. Cuman dia ada kayak lumayan banyak soal dan kalau bisa kerjakan semua ya kerjakan semua. Jadi kayak feel-nya itu kayak UTBK kayak gitu. Kalau kita nggak selesai semuanya juga nggak bilang nggak boleh gitu loh. Kayak UTBK persis. Dan dikasih tahu kita itu butuh pen, kertas, dan kalkulator. Menurut aku ujian ini sulit ya. Jadi dia itu lebih banyak kayak
matematika, kayak matematika UTBK, cuman mungkin angkanya lebih susah dihitung. Mungkin karena kita dikasih akses ke kalkulator juga atau gimana, cuman basically kita itu untuk bisa ace tes ini, kita itu harus bisa hitung dengan cepat. Jadi dia banyak kayak grafik-grafik, terus kayak dikasih kayak soal cerita, terus disuruh susun jadwal misalnya. Jadi lumayan sulit menurut aku karena dikejar sama waktu ya. Kalau misalnya nggak dikejar sama waktu, aku yakin semua orang pasti bakal bisa jawab semua soal ini dengan benar atau dengan baik ya, nilainya tinggi. Cuman karena dikejar sama waktu, jadi beneran harus hitung dengan sangat cepat kayak di UTBK persis. Nah, di ujian ini menurut aku nggak begitu bisa, dan ada beberapa soal yang aku nggak sempat jawab. Jadi yang beberapa soal yang paling akhir itu kosong, aku nggak sempat jawab, dan soal-soal yang di depan juga nggak semua benar karena aku merasa ini hitungnya udah kelamaan, jadi aku asal jawab aja gitu. Pas setelah ujian itu aku udah lumayan discouraged, jadi aku merasa kayak oke, kayaknya aku nggak bakal dapat lagi beasiswa ini karena tesnya susah banget dan aku nggak bisa kayak gitu. Tadi di timeline Lazada itu adalah kalau mereka akan umumkan penerima beasiswa ini di akhir Januari. Jadi udah kayak 30 Januari, 31 Januari, 1 Februari, dan aku nggak mendapat email bahwa aku diterima ataupun ditolak. Jadi aku merasa kayak oke, kayaknya aku udah nggak dapat beasiswa ini, jadi udah nggak kepikiran gitu ya. Lagi pula udah masuk Februari ya, dan kalau sesuai timeline mereka kan Februari itu harusnya mereka itu udah mulai syuting. Jadi aku udah kayak oke, berarti aku nggak dapat beasiswa ini, dan yaudah kita move on to the next thing. Lalu 10 Januari 2022, jadi minggu kedua dari Februari 2022 tahun ini, aku lagi kelas nih, kelas online jam 10, aku lagi kuliah online, terus aku kayak agak bosen atau gimana gitu, jadi aku kayak random ya, aku cuman random buka email, terus refresh, dan di tengah-tengah refresh tiba-tiba muncul email dari Lazada ini. Aku kaget banget karena subjeknya itu ada ditulis top 20 finalist, dan pas aku buka itu ditulis bahwa mereka ngasih tahu aku kalau aku itu salah satu dari 20 awardees yang sudah mereka pilih. Waktu itu aku masih kaget banget dan aku merasa aneh ya, karena ini udah di luar timeline mereka, udah jauh di luar timeline. Dan juga di website Lazada for Scholarship yang pertama itu, yang ada timeline, itu ada ditulis kalau ntar semua awardees akan dikasih email dengan domain ini gitu. Aku nggak ingat domainnya apa, cuman ada ditulis domainnya gini, dan email yang aku dapat itu domainnya beda nih. Jadi aku kayak aku mau bahagia tapi aku takut ternyata ini scam gitu kan. Aku takut ternyata ini email palsu gitu. Nah, tapi di email itu ada ditulis kayak entar jam berapa gitu sorenya akan ada Zoom meeting. Jadi semua awardees harap ikut Zoom meeting ini biar mereka itu jelasin gitu apa yang terjadi. Ya udah, itu kan aku lagi di tengah-tengah kelas nih. Jadi aku masih kayak kaget, tapi aku harus tetap fokus ke kelas ya. Jadi sorenya aku ikut Zoom meeting. Di Zoom meeting itu aku baru bener-bener terima dan bener-bener percaya kalau oke, ternyata aku dapat beasiswa Lazada for Scholarship. Jadi di meeting itu, di meeting yang di tanggal 10 Februari di sorenya, di Zoom meeting itu ada orang-orang Lazadanya dan ada semua awardees Lazada for Scholarship. Di Zoom meeting itu mereka jelasin kalau agak keluar dari timeline karena pandemi COVID, jadi syutingnya itu dimundurin, dan mereka kerjanya juga ada beberapa hal gitu yang karena COVID itu harus jadwalnya itu dimundurin sedikit. Makanya announcement ini, email yang kita terima ini di luar timeline yang sudah mereka atur. Dari 10 Februari itu kira-kira ada beberapa bulan ya yang kita gunakan untuk syuting TV show. Dan TV show itu namanya After Class by Lazada dan udah ditayang kemarin di Trans 7. Next mungkin beasiswanya itu cover apa aja. Lazada for Scholarship ini dia ada kasih beasiswa pakai limit ya. Jadi ada limit setiap awardee itu beasiswanya capped at 35 juta. Kalau misalnya ada orang yang uang kuliahnya itu udah kepakai semua ya 35 juta ini, maka ya udah itu aja gitu. Kalau misalnya uang kuliah kamu itu di atas 35 juta ya juga cuman itu aja, jadi kamu nggak bisa minta lebih. Beneran cuman max-nya 35 juta. Kalau misalnya uang kuliah kamu itu tidak semahal itu dan 35 juta ini sebenarnya masih ada lebih setelah kamu pakai untuk bayar uang kuliah. Nah, yang lebih ini kamu bisa
bisa untuk belanja. Misalnya kamu mau beli laptop, beli handphone, atau beli apa gitu yang kira-kira untuk menunjang pendidikan kamu. Itu bisa. Uang yang lebih ini juga bisa untuk ujian sertifikasi. Misalnya kalau untuk yang jurusan aktuaria ya, kan ada ujian PAI misalnya. Nah, kalian boleh ambil ujian PAI, bayarnya itu pakai uang Lazada. Pakai sistem reimburse, jadi kita itu bayar duluan, lalu kayak ada bukti bayarnya gitu. Nah, baru kita minta reimburse dari Lazada. Kalau misalnya untuk uang kuliah, berarti kalian bayar dulu, terus bukti bayar ini kalian beri ke Lazada dan mereka akan reimburse. Sebagai pemegang beasiswa Lazada for Scholarship, itu ada beberapa syarat yang kita harus ikuti. Nah, yang pertama itu adalah semua awardee itu harus IPK-nya itu minimal 3,5. Selama kalian masih terikat sama kontrak Lazada sebagai awardee, IPK kalian itu minimal harus 3,5. Jadi kalau misalnya turun atau misalnya di bawah 3,5, berarti kontraknya putus kan. Terus ya berarti kamu udah nggak dianggap sebagai awardee dan uang dan segalanya itu harus dibalikin kayak gitu. Syarat keduanya itu adalah kayaknya kayak beasiswa yang lainnya yang udah sangat biasa, tuh ada ikatan magang. Jadi sebagai awardee ini apa ya, bersifat wajib. Jadi semua awardee itu harus ikut magang Lazada atau namanya kerennya Last Apprentice. Sebenarnya Last Apprentice itu atau magang Lazada itu ada dibuka untuk publik. Jadi bisa dari program Kampus Merdeka, atau juga kita daftar pribadi ketika Last Apprentice itu membuka batch. Jadi itu bisa. Nah, tapi kalau untuk Lazada for Scholarship Awardees itu kita diwajibkan untuk ikut, dan kita itu udah nggak usah ikut seleksinya, jadi udah langsung masuk gitu, udah langsung diterima di Last Apprentice-nya. Nah, itu wajib, dan magang ini durasinya itu 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu full time magang di Lazada. Beasiswanya Lazada for Scholarship kan 35 juta nih. Itu durasinya itu, maksudnya durasi beasiswa ini cover kayak misalnya periode berapa atau semester berapa gitu. Itu adalah 1 tahun. Jadi atau 1 tahun atau 2 semester. Berarti kalau di kasus aku itu adalah semester 4 dan semester 5. Jadi 35 juta itu untuk 2 semester. Nah, kalau misalnya kita masih ada sisa ya dari 35 juta itu, maka kita gunakan untuk beli barang atau ujian. Tapi di TV show, ketika kita syuting TV show atau syuting after class, itu ada kayak hadiahnya lagi atau bonusnya, yaitu kan di TV show itu ada kayak pemenang gitu ya, kayak ada peringkat-peringkatnya, kayak kelompok apa gitu, terus menang peringkat berapa gitu. Nah, semua awardees itu dapat lagi tambahan di limit beasiswanya. Jadi di luar 35 juta ini kita masih diberi tambahan limit dari syuting TV show. Jadi misalnya ini contoh, ada yang dapat tambahan berapa juta lagi misalnya, jadi limit mereka itu bukan 35 juta lagi tapi udah menjadi lebih gitu. Nah, dan uang ini kamu gunakan dalam waktu 2 semester atau dalam waktu 1 tahun. Overall, aku merasa seneng banget sama pengalaman aku sebagai penerima Lazada for Scholarship. Jadi dari prosesnya, beasiswanya, sampai ke pengalaman syuting TV show. Itu aja untuk video hari ini. Semoga untuk kalian semua yang lagi mencoba untuk daftar beasiswa, aku doakan semoga kalian cepet dapat beasiswa. Kalian jangan menyerah, oke? Kalian jangan menyerah kalau misalnya kalian tuh belum dapat beasiswa, karena jujur ini juga adalah beasiswa pertama dan satu-satunya beasiswa yang aku pernah dapatkan selama ini. Jadi aku udah 2 tahun kuliah dan aku tuh lumayan aktif daftar beasiswa. Jadi aku juga nggak ingat aku udah pernah daftar beasiswa apa aja, dan semuanya itu ditolak. Yang Lazada for Scholarship baru aku diterima sebagai awardee. Jadi kalian jangan nyerah, kalian tetap aja coba gitu. Jadi tetap aja daftar beasiswa, tetap try your best, dan semoga kalian bisa dapat beasiswa yang kalian inginkan. Aku juga doakan semoga Lazada for Scholarship ini masih dibuka tahun depan ya. Jadi kalian bisa take notes tadi timeline yang aku sebut itu kapan aja, biar kalian bisa kayak tahu oh ini udah mau buka gitu. Semangat untuk kalian semua dan makasih udah nonton video hari ini. Bye bye.